Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuresa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan penerapannya. Kata distribusi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Dalam penerapannya sendiri, ada berbagai macam grafik maupun diagram, seperti 1. Grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang secara grafis mewakili perbandingan antara kategori data. Ini menampilkan data yang dikelompokkan melalui bar paralel persegi panjang dengan lebar yang sama tetapi memvariasikan panjangnya. Setiap blok persegi panjang menunjukkan kategori tertentu dan panjang blok bergantung pada nilai yang dipegangnya. Bilah di grafik batang disajikan sedemikian rupa sehingga tidak saling bersentuhan, untuk menunjukkan elemen sebagai entitas yang terpisah. Diagram batang dapat horizontal ataupun vertikal, di mana grafik batang horizontal digunakan untuk menampilkan data yang bervariasi atas ruang, sedangkan grafik batang vertikal mewakili data deret waktu. Ini berisi dua sumbu, di mana satu sumbu mewakili kategori dan sumbu lainnya menunjukkan nilai diskrit data. Yang kedua, histogram. Dalam statistik, histogram didefinisikan sebagai jenis diagram batang yang digunakan untuk merepresentasikan informasi statistik melalui bar untuk menunjukkan distribusi frekuensi data kontinu. Ini menunjukkan jumlah pengamatan yang terletak di antara rentang nilai yang dikenal sebagai kelas atau nampan. Langkah pertama dalam pembuatan histogram adalah mengambil pengamatan dan membaginya menjadi serangkaian interval logis yang disebut nampan. Sumbu X menunjukkan variabel independen yaitu kelas, sedangkan sumbu Y mewakili variabel dependen yaitu kejadian. Blok persegi panjang yaitu balok digambarkan pada sumbu X yang luasnya tergantung pada kelas. Dan yang ketiga, diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan sebuah data ataupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Diagram memiliki beberapa jenis seperti misalnya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Sementara itu, pada pelajaran matematika, diagram sering digunakan untuk menunjukkan persentase, menentukan statistik, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar diagram di samping. Dari gambar di samping, bisa dilihat kalau data yang terdapat pada gambar adalah data A, B, C, dan D merupakan data yang paling besar. Untuk mencari besaran atau berapa jumlah pada masing-masing data tersebut, Anda harus mengetahui ada beberapa jenis soal yang terdapat pada diagram lingkaran tersebut seperti diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka, diagram lingkaran dalam bentuk derajat, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Yang keempat, diagram garis. Dalam sebuah penyajian data, statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus umumnya disebut dengan diagram garis lurus atau diagram garis. Dalam penggunaan diagram garis ini, umumnya digunakan dalam penyajian data statistik berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Umumnya, sumbu X akan menyatakan atau menunjukkan waktu pengamatan. Untuk sumbu Y sendiri akan menunjukkan nilai-nilai data pengamatan dalam suatu waktu tertentu. Kumpulan dari waktu serta pengamatan ini akan membentuk titik pada bidang XY. Kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi akan dihubungkan dengan sebuah garis lurus sehingga akan didapatkan sebuah diagram garis atau yang sering kita sebut dengan grafik garis. Diagram batang daun. Diagram ini dapat pula digunakan sebagai contoh penyebaran suatu data. Pada diagram batang daun ini, data yang telah terkumpul
akan diurutkan terlebih dahulu dari data yang berukuran lebih kecil hingga data ukuran yang terbesar. Selanjutnya, diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah diagram di mana data yang disajikan dapat berbentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.